Sampai saat ini kita sudah berhasil membuat 2 buah activity beserta dengan layoutnya. Kemudian kita sudah berhasil mendapatkan data dari halaman layout input activity, kemudian mengolah data tersebut. Dalam hal ini kita melakukan operasi perkalian. Kemudian terakhir kita sudah menambahkan behavior ke tombol hitungnya dengan menampilkan hasil kali tadi dalam bentuk toss. Hanya saja behavior yang seperti ini belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, yang kita inginkan adalah ketika user menekan tombol toss, maka activity lain akan aktif, yaitu activity result. Jadi akan muncul activity baru di layar aplikasi, yang mana activity tersebut akan berisi tulisan A kali B sama dengan hasil kali yang tadi sudah kita dapatkan nilainya. Nah, cara paling gampang untuk bisa berpindah dari satu activity dengan activity lain yaitu dengan memanggil sebuah static method yang namanya adalah start activity. Nah, perhatikan di sini. Metode start activity itu membutuhkan sebuah parameter berupa objek dari kelas intent. Ya, objek dari kelas intent. Nah, sampai di sini kita masih belum menyiapkan objeknya. Nah, oleh sebab itu kita perlu tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan intent dalam konteks ini. Jadi sederhananya, intent merupakan sebuah messaging object yang memungkinkan sebuah activity mengirimkan data atau merequest sebuah aksi ke activity lainnya. Nah, bagaimana cara membuat intent? Caranya gampang sekali, kita panggil aja kelasnya intent, misalkan intent, terus kita kasih nama data sama dengan new intent. Nah, di konstruktor ini ya, kita bisa tempatkan macam-macam parameter sebenarnya. Nah, dalam konteks kita saat ini kita membutuhkan 2 parameter. Yang pertama adalah konteks di mana intent ini dibuat. Jadi dia dibuat adalah di kita bisa pakai get application context, get application context. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah activity lain yang akan dipanggil. Oke, dalam hal ini kita akan memanggil result activity. Maka kita akan tuliskan di sini result activity. Nah, tetapi yang kita kirimkan sebenarnya bukan nama activity-nya, tetapi objek dari activity tersebut, ya, kelasnya. Kelasnya. Jadi kita tambahkan ekstensi kelas seperti ini. Nah, di sini masih error karena kita belum import. Jadi kita bisa panggil intentnya belum diimport. Jadi di sini untuk mengimportnya kita bisa pakai alt enter, ya. Nah, otomatis nanti di atas dia sudah terimport seperti ini. Android, content, dan ada .intentnya. Oke, sekarang kita sudah buatkan intentnya. Nah, ini kalau saya kirimkan ke method start activity, nama intentnya tadi adalah data. Oke, otomatis dia akan mengaktifkan activity yang kita sudah masukkan di sini, ya. Kita coba ya. Baik. Di sini saya akan masukkan bilangan misalkan 12 dan di sini misalkan 45. Nah, ketika kita tekan tombol hitung, maka seharusnya dia akan mengaktifkan activity yang lainnya, yaitu result activity. Kita coba. Oke, berhasil ya. Jadi activity yang kedua itu aktif, sementara activity yang tadi yang pertama dalam kondisi on stop. Nah, sekarang masalahnya kita masih belum berhasil mengirimkan data. Oke. Nah, cara
paling gampang untuk mengirimkan data ke activity lain adalah lewat objek intentnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan di bawah sini data. Ini adalah objek intent yang sudah kita buat di atas. Dot, ada namanya put extra. Nah, put extra sini punya dua buah parameter ya yang sering digunakan. Yang pertama adalah label dari datanya, dan yang kedua adalah datanya. Nah, label dari datanya adalah kita mau menggunakan result ya, labelnya, atau biar beda hasil ya. Sementara ini adalah nilainya. Nah, nilai yang mau dikirimkan itu adalah variable result yang tadi sudah kita buat. Jadi kita mau mengirimkan hasil perkalian tadi ke activity lain, dan di sana akan ditampilkan. Nah, sejauh ini oke, cukup untuk yang di sini. Sekarang kita akan menangkap ya hasil dari data yang dikirim. Oke. Di bagian result activity di method onCreate-nya kita harus mendapatkan intentnya gitu ya, intent yang tadi digunakan. Nah, caranya adalah kita siapkan dulu variabelnya, intent data sama dengan get intent. Oke. Nah, ini akan menangkap intent yang ada di yang sedang aktif ya, yaitu intent yang tadi, kemudian akan ditangkap dan disimpan ke intent variabel yang ini ya. Tadi merah karena belum diimport. Nah, sekarang asumsinya kita sudah mendapatkan objek intent yang dikirim. Nah, sekarang kita ingin mengambil ekstra atau data yang tadi dikirimkan lewat intent pada activity input. Nah, caranya adalah dengan memanggil nama intentnya, data ya, yang data yang di atas ini. Kemudian kita panggil method get. Nah, pada intent, ketika kita ingin mengambil ekstra, kita harus menyesuaikan metode get-nya tergantung dari tipe data yang akan diambil. Karena tadi kita mengirimkannya berupa bilangan bulat integer, maka kita akan menggunakan get int extra ya, yang ini. Nah, di sini ada dua buah parameter, nama dari ekstranya dan nilai defaultnya. Oke. Nah, di sini nama ekstranya tadi adalah hasil, dan nilai defaultnya misalkan kita set 0. Artinya kalau dia tidak menemukan label hasil, maka dia otomatis akan diisi dengan nilai 0. Nah, karena ini mengembalikan sebuah bilangan, maka kita harus tampung. Oke, kita tampung di sebuah variabel namanya integer, misalkan hasil. Oke. Nah, selanjutnya kita perlu mengubah teks yang ada pada elemen text view yang ini, karena kan defaultnya masih kosong. Nah, sekarang kita mau isi dengan nilai yang tadi sudah kita dapatkan. Oke, berarti sekarang saya akan siapkan sebuah variabel ya, private, tipenya adalah text view, namanya misalkan m text hasil. Nah, di sini kita panggil m text hasil sama dengan text view, terus kita pakai find v by id r.id. Nah, kita mau pakai yang text result ya. Kalau kita kembali ke sini, kita lihat id-nya adalah text result. Kemudian setelah itu kita akan set teksnya menggunakan metode setText. M text dot set text. Nah, nilai dari setText-nya itu adalah hasil ya. Kita mau menggunakan nilai dari variabel hasil, tetapi karena dia membutuhkan parameter berupa string, kita akan concat dengan string kosong seperti ini ya, supaya nanti isi hasil itu bisa terconvert menjadi string juga. Nah, sekarang saya akan coba jalankan apakah berhasil ya. Nah, kita coba masukin bilangan 10, kemudian 60, maka harusnya hasilnya 600 ya 600. Oke, A dan B sama dengan 600 dan tosnya juga masih ada ya.
Nah, sekarang kita mau hapus tools yang ada di sini. Nah, sudah tidak dipakai lagi. Ya, seperti itu. Oke, sampai saat ini kita sudah berhasil membuat sebuah kalkulator yang memiliki lebih dari satu activity, dan kita juga sudah bisa membuat sebuah activity itu berinteraksi dengan activity lainnya lewat perantara metode start activity dan objek intent.